Haleluya. Kita melanjutkan pengajaran ya. Pengajaran umat pilihan Tuhan yang kita ambil dari kitab Kejadian. Kita sudah sampai Kejadian 43. Kita akan baca dari ayat 1 sampai 5. Nanti saudara baca semua ya. Saya akan lengkap-lengkap. Saudara baca supaya dapat mengerti jalan ceritanya dengan baik. Kita akan baca semua ayat ini sebagaimana tertulis di depan. Kejadian 43 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama 3, 4. Dan kelaparan itu semakin parah di negeri itu. Dan terjadilah ketika mereka telah habis memakan gandum yang mereka beli dari Mesir. Maka berkatalah ayah mereka kepada mereka, "Pergilah kembali, belilah sedikit bahan makanan bagi kita." Lalu Yehuda berbicara kepadanya dengan mengatakan, "Orang itu sungguh-sungguh telah memperingatkan kami dengan mengatakan, 'Kamu tidak boleh melihat wajahku kecuali adikmu bersamamu.' Jika engkau bersedia melepaskan adik kami pergi bersama kami, maka kami akan pergi dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak melepas pergi, kami pun tidak akan pergi. Karena orang itulah berkata kepada kami, 'Kamu tidak boleh melihat mukaku kecuali adikmu bersamamu.'" Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur. Perjalanan hidup orang pilihan Tuhan. Yakub yang adalah cucu daripada Bapak Abraham, ya. Orang yang sangat dikasihi oleh Bapa Yahweh. Kita melihat jalan kehidupan orang pilihan Tuhan. Dari mulai Abraham yang telah dipanggil keluar dari Ur Kasdim ke tanah perjanjian di Kanaan. Kemudian Yitzhak yang mewarisi janji-janji itu. Kemudian sampai kepada Yakub yang saat ini sedang kita pelajari. Dan kita melihat dari sejak pertama orang pilihan. Katakanlah kita mulai dari Abraham sampai kepada Yakub ini. Mereka adalah manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Dan mereka sebagai orang pilihan pun tidak terlepas daripada segala macam permasalahan dan pergumulan dalam kehidupan. Ya. Tetapi yang menjadi perbedaan antara orang pilihan dengan orang dunia, sama-sama menghadapi tantangan dan pencobaan. Tetapi bagi orang yang dipilih Tuhan, maka Tuhan sudah mengetahui bagaimana supaya orang-orang pilihannya bisa keluar di dalam menghadapi tantangan dan pencobaan. Dan mereka, orang pilihan Tuhan, termasuk saudara dan saya yang hidup pada akhir zaman, tantangan dan pencobaan boleh terjadi sebagaimana lagu yang tadi kita nyanyikan. Tetapi Bapa Yahweh, Elohim yang saudara dan saya sembah, Tuhan yang sudah mengetahui ya, apa yang akan terjadi atau apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tetapi Dia juga yang sudah mengetahui, bahkan memberikan jalan keluar dalam segala macam tantangan dan pencobaan. Ya. Karena itu jelas kita pernah atau seringkali membaca
Seringkali kan ditulis pencobaan, pencobaan, pencobaan. Ya. Bahkan dikatakan pencobaan itu tidak akan melebihi apa? Kekuatan kita. Ya. Tuhan tahu takaran kemampuan setiap pribadi. Termasuk orang pilihan yang namanya Yakub. Tetapi janji Tuhan, ingat, Tuhan itu tidak akan berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Ya. Jadi kalau dia berfirman itu sifatnya kekal. Ya. Hanya bagaimana kita mempraktekkan apa yang difirmankan. Karena seringkali apabila sesuatu terjadi pada kita lupa firman Tuhan. Ya, sebagai contoh kita lihat ya, yang seringkali dihadapi kan tantangan, masalah, pencobaan kan. Nah, kita lihat ayat ini dengan sungguh-sungguh. Sehingga itu kita benar-benar ingat dan kita praktekkan. Kalau kita ingat, kita praktekkan, berarti kita percaya bahwa Tuhan itu setia kepada janjinya. Kalau itu Tuhan izinkan terjadi, maka Tuhan akan menggenapkan apa yang difirmankan. Kita baca kembali. Ya, 1 Korintus pasal ke-10 ayat ke-13. Perhatikan baik-baik kata-katanya. Sehingga kita dalam menghadapi segala macam hal tidak sebagaimana manusia dunia pada umumnya. Pencobaan tidak pernah menimpa kamu kecuali yang manusiawi. Ya. Dan Elohim itu setia. Dia, perhatikan ayat ini sungguh-sungguh. Dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas yang kamu mampu. Ingat baik-baik itu. Kemudian sebaliknya dikatakan, bersama pencobaan itu, dia juga akan membuat jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya. Ya. Jadi cobaan itu Tuhan izinkan. Tetapi kalau kita mengimani kata-kata ini, sesungguhnya dia sudah buat jalan keluar. Saya tanggap. Pencobaan dia izinkan. Kalau dia izinkan, dia sudah bikin jalan keluar. Hanya seringkali karena kita ini belat-belit, kita nggak dapat jalan keluarnya. Ingat saya katakan, berkali-kali saya ingatkan. Tuhan itu bukan setia sama kita, sama manusia, tidak. Dia setia sama firman. Firmannya bilang apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Loh, ketika tantangan pencobaan terjadi, bukannya mengucap syukur sesuai firmannya, malah marah-marah. Ketika marah-marah, ya jalan keluarnya nggak kelihatan. Kan dia janji. Dia buat jalan keluar. Nah, itu pun terjadi sejak zaman orang pilihan dahulu. Kita sekarang kan belajar tentang si Yakub dengan keturunan-keturunannya. Kalau kita melihat, ya, banyak sekali pencobaan, tantangan yang dihadapi oleh Yakub. Tetapi kalau kita mau flashback, kalau kita mau melihat kembali jalan hidup Yakub, ya, dari cerita yang sudah kita dengar, kita diingatkan kembali minggu lalu, ya. Yakub itu dia mendapatkan berkat kesulungan dengan cara menipu. Ingat, ya. Dan tidak ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa dia minta ampun, dia menyesal. Karena sudah menipu bapaknya. Bapaknya yang ditipu. Sehingga di dalam perjalanan hidupnya, loh, firman Tuhan berkata, apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Ya. Nah, ketika firman ini diberitakan, kita juga ingat-ingat. Ya. Apa yang tidak baik yang pernah kita taburkan sengaja ataupun tidak sengaja. Supaya kita belajar seperti yang saya katakan, Yakub tidak pernah minta ampun, tidak pernah menarik kembali semua tingkah laku perbuatannya. Dia menipu bapaknya untuk mendapatkan berkat.
Lalu kemudian buahnya dia ditipu oleh mertuanya. Ya. Dan bukan sampai di situ. Selama perjalanan hidupnya kurang lebih 22 tahun. Anak-anaknya, kakak-kakaknya si Yusuf menipu dia. Ya, menipu dia. Selama 22 tahun. Dia tahunya bahwa anaknya sudah diterkam oleh binatang buas. Itu kenapa? Karena dia pernah nipu bapaknya. Akhirnya anak-anaknya sendiri menipu dia. Dia tipu bapaknya, dia ditipu sama anak-anaknya. Saya tanggap. Ya. Sehingga itu terjadi dalam hidupnya. Dan kita melihat ya biji kegelapan yang kau tabur, satu saat dia akan berbuah. Dia menaburkan kebohongan waktu dia masih bujang. Sampai dia tua. Sampai dia anak-anaknya ini menipu dia selama 20 tahun lebih. Kan si siapa Yusuf kita sudah belajar kan. Dari umur 17 sampai umur 30 tahun. Ditambah 7 tahun berarti sudah 13 ditambah 7 berarti 20 tahun. Ditambah 2 tahun masa kelaparan 22 tahun. Oh, anak-anaknya menutup kebohongan yang telah mereka katakan kepada bapaknya dan bapaknya tidak tahu. Ya. Dan di sini kita belajar, ya, berbagai macam tantangan dan pencobaan Tuhan izinkan terjadi. Satu hal yang harus kita ingat, ketika Yusuf mimpi, 2 kali dia mimpi. Saya perkirakan mimpinya waktu itu umurnya sekitar 15 tahun. Ya. Semua mimpinya itu berdasarkan firman Tuhan. Bapaknya menyimpan dalam hati. Masih ingat nggak? Kan bapaknya waktu diceritakan semua orang tidak setuju. Tetapi ya bapaknya menyimpan dalam hatinya. Kita baca lagi ya. Kita refreshing lagi. Kejadian 37 ayat 10 dan 11. Dan dia, si Yusuf menceritakan kepada ayahnya dan kepada saudara-saudaranya. Maka ayahnya menegurnya dan berkata kepadanya, mimpi apakah ini yang telah kau mimpikan? Apakah kami sungguh-sungguh akan datang, aku, ibumu dan saudara-saudaramu, untuk bersujud kepadamu sampai ke tanah? Perhatikan ayat ini, ayat 11. Maka cemburulah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi apa? Ayahnya menyimpan perkataan ini. Artinya ya memang dia memperkatakan sebagai suatu reaksi lah. Ya. Karena mereka kan belum tahu apa maksud mimpi ini. Itu nanti terbukti kurang lebih 24 tahun kemudian. Baru terbukti bahwa apa yang dimimpikan itu terjadi. Karena itu jelas dikatakan. Ya, si Yakub menyimpan mimpi anaknya dalam hatinya. Dan nanti ketika kejadian pasti baru itu ya ingat. Inilah 24 tahun yang lalu Tuhan sudah beritahu. Tuhan menggenapkan firman-Nya sendiri. Tuhan setia kepada firman-Nya. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, Bapa Yahweh tidak akan melakukan sesuatu tanpa memberitahu kepada para nabi-nabinya. Tuhan sudah punya rencana kurang lebih 20 tahun sebelum kejadian kelaparan. Bahwa terjadi kelaparan dan Yusuf bersama keluarganya akan menderita kelaparan. Dan mereka akan mencari gandum, mencari makanan dari tanah Mesir yang pada waktu itu sudah ada di dalam kekuasaan daripada Yusuf yang telah Tuhan atur sedemikian rupa.
Sehingga semua yang dimimpikan puluhan tahun sebelumnya itu terjadi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Kita tahu bahwa Yusuf, kita sudah belajar minggu lalu, saya hanya referensi sedikit. Ya. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya. Kemudian ketika dia melihat saudara-saudaranya menyembah. Langsung dikatakan firman Tuhan. Yusuf ingat mimpinya. Karena dia ingat mimpinya. Disitulah semua murka, semua dendam, semua kebencian langsung hilang lenyap di dalam hatinya. Sehingga dia berpikir, Tuhan, oh inilah engkau sudah memberitahu lebih dahulu 22 tahun yang lalu, bahkan 24 tahun yang lalu, ketika aku masih muda, engkau sudah beritahu dan inilah ada di depanku menjadi suatu kenyataan. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, ya, ketika saudara-saudaranya sudah pulang, bahkan semua uang dikembalikan kembali. Ketika mereka sampai di rumah, mereka terkaget-kaget. Karena memang semua dapat gandum, tetapi uangnya semua kembali. Itu membuat ketakutan yang minggu lalu kita katakan suatu teror yang dibuat oleh si Yusuf bagi kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya nggak ngerti kalau itu si Yusuf. Ya. Dan di sini kita melihat karena Yusuf berkata, engkau hanya boleh datang kembali kalau kau bawa adikku yang bungsu, adikmu yang paling bungsu. Ya. Dan ingat ya, di dalam setiap pembicaraan antara dia dengan kakak-kakaknya, itu pakai penerjemah. Saya tangkap. Sehingga kakak-kakaknya tidak akan pernah menyangka bahwa yang ngomong itu Yusuf. Karena ngomongnya pakai penerjemah. Ya. Satu hikmat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Karena waktu Tuhan akan tiba. Kapan Yusuf boleh menyingkapkan identitasnya. Dan firman Tuhan seperti yang tadi kita baca. Dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika gandum habis. Kelaparan mulai menguasai keluarga Yakub. Ketakutan. Ya mungkin habis, yang namanya habis tidak habis benar lah. Stok makanan sudah sangat berkurang. Sehingga mereka kan ya mungkin makannya sudah mulai berhati-hati, ya. Nah, kita melihat ketika Yakub menyuruh anak-anaknya pergi beli akan gandum di tanah Mesir. Mereka dan khususnya Yehuda mengatakan, orang yang berkuasa di sana berkata, kami hanya bisa datang menghadap dia kalau adik kami yang bungsu ada menyertai kami. Ya, terjadilah semacam argumentasi antara Yakub dengan anak-anaknya. Ngapain kamu kasih tahu? Kalau kamu masih punya bapak, masih punya adik. Karena mereka kan nggak ngerti. Yusuf kan mau ngecek nih. Bapaknya masih hidup nggak? Adiknya masih ada nggak? Tapi kan mereka nggak tahu. Dan di sini kita melihat sebagai jaminan ketika mereka belum pulang, Simeon ditahan sebagai sandera. Itulah hikmat yang Tuhan berikan dan kita sudah menerima pembukaan. Karena Simeon berarti kebencian. Kebencian yang harus diikat, harus ditahan, harus dibuang dari dalam kehidupan orang pilihan Tuhan. Khususnya si Yusuf. Ya. Dan ketika Tuhan menyingkapkan arti mimpinya yang sudah sekian puluh tahun. Dia sadar. Nah, sekarang giliran dia mau ngetes saudara-saudaranya. Tanpa saudara-saudara yang mengetahui mereka sedang dites. Karena perkataannya itu merupakan teror yang begitu sangat luar biasa.
Terlebih ketika kakak-kakak yang melihat, waduh, semua uang dikembalikan. Apalagi rencana orang ini. Ya, pasti kamu mencuri ya. Lo kalau begitu ya memang ada uangnya di situ. Ya. Jadi itu semakin membuat mereka ketakutan yang luar biasa. Ya, dan argumentasi dengan bapaknya membuat mereka juga menunda. Karena mereka tidak berani pergi tanpa disertai oleh si Benyamin. Bahkan menurut kalau nanti saudara baca seterusnya, dikatakan oleh firman Tuhan, kalau Bapak tidak menghalang-halangi, mungkin kita sudah 2 kali bolak-balik. Ya, kan perkiraan waktu sekali jalan itu sekitar 1 bulan. 1 bulan, 2 bulan. Kalau 2 kali, 3 bulan, 4 bulan. Berarti si Simeon itu sudah ditahan mungkin 4 sampai 5 bulan. Apa yang kita lihat di sini? Ya. Betapa cinta kasih kedagingan daripada Yakub sangat luar biasa untuk anaknya si Benyamin. Dia nggak peduli Simeon itu, kan Simeon punya anak, punya keluarga. Tapi dia nggak peduli, yang penting anakku yang paling kukasih dari istri yang kukasihi selamat. Dia nggak peduli si Simon mau ngapain kayak ya di penjara biarin aja, mau disiksa bahkan mungkin dibunuh dia nggak peduli. Padahal itu anaknya. Tetapi kita melihat gini cinta kasih yang luar biasa Yakub terhadap istrinya Rahel. Ya kalau kita flashback kembali memang waktu dia minta istri itu si Rahel. Bukan si Lea, bukan lagi gundik-gundiknya. Tidak. Karena itu jangan heran apabila sepanjang hidupnya. Ya, anak-anak yang dilahirkan oleh Rahel itulah yang sangat dikasihi. Dan di sini kita melihat ada tertulis. Ya, Tuhan sang saudara dan saya sembah. Yang disembah oleh juga Yakub adalah Tuhan yang cemburuan. Engkau mengasihi Rahel lebih dari aku. Ya Rahelnya di-cut sama dia. Bisa tanggap? Nah, kita kan boleh nafsirkan itu. Ya. Karena begitu besar cinta kasihnya kepada Rahel. Ya kalau dipikir ya wajar aja. Karena memang dia mintanya itu kawinnya sama Rahel. Bukan sama Lea. Sehingga dikatakan di dalam ayat-ayat firman Tuhan. Rahel itu sangat dikasih. Anak-anaknya sangat dikasih. Ketika Yusuf dibuang atau katakanlah dalam tanda kutip. Pemikiran si Yakub bahwa si Yusuf itu sudah mati. Padahal itu kebohongan daripada anak-anaknya. Apa yang dia dulu lakukan kepada bapaknya si Yitzhak. Tipu bapaknya. Dia terima upahnya. Dia ditipu oleh paling sedikit 10 orang anak-anaknya. Ya, saya tangkap. Itu namanya tabur tuai. Ya. Tapi kita melihat di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Karena kebutuhan perut. Ya. Tuhan mau kasih lihat kepada Yakub. Tuhan izinkan ya kau tahan si Benyamin gak boleh berangkat. Ya, sekarang kan ya kalau dikatakan seperti ya dia harus milih kan. Engkau tahan si Benyamin. Keluarga besarmu akan mati karena semua gandum habis. Ya. Nah, Tuhan punya cara. Menggenapkan apa yang dikatakan oleh Ayub 42 ayat 2. Rencana Bapa Yahweh tidak mungkin gagal. Ya. Karena Tuhan berbicara segala sesuatu ada waktunya. Ya. Yakub berusaha menahan supaya anaknya si Benyamin jangan sampai pergi. Tentunya dengan pengharapan. Kan yang tahu masa kekeringan itu 7 tahun. Hanya si Yusuf sama si Firaun. Yakub nggak tahu. Yakub tidak tahu. Ya. Sehingga bisa aja kita menafsirkan. Selama waktu beberapa bulan ini dia mengharapkan ada hujan, ada segala macamnya.
Paling sedikit mereka bisa menanam, memanen. Tetapi kenyataan membuktikan tidak ada orang yang bisa menanam, tidak ada orang yang bisa menuai. Sehingga dengan berat hati cara Tuhan, ya, dia harus merelakan si Benyamin ikut dengan kakak-kakaknya pergi ke Mesir. Supaya mereka bisa membeli gandum dengan segala kelengkapannya, bahkan firman Tuhan katakan. Yakub bukan saya merelakan si Benyamin. Tetapi dia perintahkan anak-anaknya, bawalah persembahan-persembahan. Ambillah, kita baca ayat ke-11, coba lihat ya. Ayat ke-11 Kejadian 43. Lalu Yesrael ayah mereka berkata kepada mereka, jika demikian maka perbuatlah ini, ambillah dari hasil terbaik negeri ini dalam wadah-wadahmu. Dan bawalah kepada orang itu sebuah persembahan. Sedikit balsam, sedikit madu, rempah-rempah, mur, kacang-kacangan, dan buah badam. Inilah nanti kalau kita belajar tentang tabernakel, khususnya tentang meja, ya menorah ini, ya. Ini kan buah badam. Ya. Buah badam itu adalah buah yang dipilih manusia, dalam hal ini si Yakub, buah yang terbaik, hasil yang terbaik, yang diberikan oleh orang pilihan Tuhan, dalam hal ini si Yakub, dan juga buah badam atau bunga badam adalah yang juga dipilih oleh Tuhan. Sehingga kita melihat di sini pilihan Tuhan itu tidaklah asal pilih. Kita baca, kita lengkap dulu ya. Bilangan 17 ayat ke-8. Terjadilah pada keesokan harinya bahwa Musa masuk ke dalam kemah kesaksian, dan tampaklah tongkat Harun bagi keluarga Lewi telah bertunas dan mengeluarkan kuncup dan mengembangkan bunga dan menghasilkan apa? Buah badam. Ini waktu pemilihan kepala-kepala, siapa yang jadi kepala. Setiap suku-suku harus membawa tongkat. Ditaruh di dekat tabut. Kemudian besoknya ternyata tongkatnya si Harun menghasilkan buah badam. Bunga atau buah badam inilah yang dipilih Tuhan untuk membentuk menorah. Kaki pelita. Kaki dian, kaki pelita. Ingat kakinya ya. Kita bukan pelitanya. Kakinya. Pelitanya itu ya Tuhan sendiri. Dialah terang. Artinya kita sebagai gereja Tuhan, apabila kita bersedia, kita menjadi alat Tuhan untuk menerangi dunia yang gelap, khususnya pada akhir zaman ini. Kalau kita mau. Dan kita sudah belajar, ya mungkin kalau nanti kita belajar kembali tabernakel, bunga ataupun menorah ini terdiri dari 66 bagian daripada buah badam. Ya, kita lihat dulu lah ya, supaya gambaran supaya saudara. Nanti kita akan belajar, kalau Tuhan berkenan kita akan masuk dari setelah ke orang pilihan ini, kita akan masuk kembali. Kita belajar tentang tabernakel, khususnya kita ambil dari kitab Keluaran ya. Nah, sekarang kita lihat juga ini tentang menorah ya, atau kaki pelita. Kita lengkap dulu ya, karena ini berbicara buah badam. Buah badam itu buah yang dipilih orang pilihan Tuhan, dalam hal ini Yakub, dan yang dipilih oleh Bapa Yahweh.
Baik dalam kitab Kejadian tadi maupun dalam kitab Bilangan. Dan itu yang dipilih Tuhan untuk membentuk menorah ini. Ya. Karena kita kan berpegang pada 66 kitab. Itu sudah dibuktikan dari susunan ini dan juga nanti susunan roti. Kita lihat ya. Keluaran pasal 25. Ayat ke-31. Mulai. Dan haruslah engkau membuat sebuah kaki pelita dari emas. Kaki ya. Kita bukan pelitanya. Pelitanya itu ya Tuhan. Kita jadi kakinya. Gereja itu kakinya. Sebagai wadah yang mau dipakai Tuhan untuk menerangi dunia. Ya. Membuat sebuah kaki pelita dari emas murni. Haruslah kaki pelita itu dibuat sebagai karya tempaan, alas tumpuannya dan tangkainya, kelopak, perhatikan, kelopak-kelopaknya, kuntum-kuntumnya, bunga-bunganya, ya. Dan bunga-bunganya harus seiras dengannya. Haruslah 6 tangkai tersembul dari rusuk-rusuknya, 6 tangkai. Ini rusuk. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 kiri, 3 kanan. Saya tanggap, ya. Ini gambarnya nggak cocok bener, cuman kita jadi patokan inilah, ya. 3 tangkai pelita dari rusuk 1 dan satu sebelahnya lagi. Jadi 3, saya tanggap ya. Jadi 3 rusuk kiri, 3 rusuk kanan dan 1 batang. 1 batang. Jadi semua total memang ada 7. Tapi jumlahnya nanti beda. Harus ada 3 kelopak. Seperti bunga badam pada tangkai yang 1. Kuntum bunga dan ada 3 kelopak seperti bunga badam pada tangkai yang lain. Dengan kuntum bunga demikianlah untuk ke-6 tangkai yang menyembul dari kaki pelita. Bunga badam ada kelopaknya, ada kuntumnya, ada bunganya. Jadi 1 set bunga badam itu ada 3 bagian. Saya tanggap. Ada 3 bagian. Ya. Dan setiap kaki ini harus pada pelita itu ada 4 kelopak, pada kakinya ada 4. Ya. Tapi pada ini tiang-tiang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ada 3 bunga badam. 1 bunga badam itu 3 bagian. Dari kalau di sini 3 bunga badam berarti 3 kali 3 9. Saya tanggap. Jadi ada 9 bagian bunga badam dalam satu biji ini. Karena ada 6 tangkai, 9 kali 6, 54. Bisa tanggap? 54 bagian bunga badam. Bisa tanggap ya? Nah, kemudian 1 tiang ini sesuai firman Tuhan, pada kaki pelitanya itu ada 4. 4 dikali 3, jadi berapa? 12. 54 ditambah 12, 66 bagian bunga badam. 66 bagian bukan merupakan suatu kebetulan. Kitab suci yang saudara dan saya miliki. Untuk membentuk kaki pelita. Untuk membentuk satu gereja. Karena gereja itu dilambangkan dengan kaki pelita. Sesuai dengan Wahyu pasal 1 kita baca. Ayat ke-20 ya. Ya ayat 20. Wahyu pasal 1 ayat 20. Rahasia ke-7 bintang yang telah engkau lihat pada tangan kananku. Dan ke-7 kaki pelita emas. Ke-7 bintang itu malaikat ke-7 gereja. Ke-7 kaki pelita itu apa? Ke-7 gereja. Saya tanggap. Halo? Saya tanggap. Jadi 7 gereja itu dilambangkan dengan kaki pelita. Ya. Ke-7 gereja ini semuanya ada di luar Israel. Ya, baik itu gereja Efesus, gereja Smyrna, gereja Pergamus,
kemudian gereja Tiatira, gereja Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Semua ada di luar Israel. Karena itu saya menafsirkan yang namanya gereja itu untuk orang di luar Israel. Saya tanggap. Karena itu kita berpegang pada 66 kitab. Kalau orang Israel, dia bukan gereja, dia sinagog. Dan dia bukan 66 kitab, banyak kitab-kitabnya. Ada tulisan ini, rabi ini ya. Tapi gereja, orang di luar Israel, yaitu saudara dan saya, ini patokan kita 66 dan bukan satu kebetulan. Kalau kita punya kitab suci ini terdiri dari 66 kitab. Karena itu di tempat ini saya mengajarkan kepada saudara, jangan ditambah, jangan dikurangi. Karena ini sudah dinubuatkan bagi gereja. Kecuali kalau kita sinagog ya. Saya menafsirkan kalau sinagog lain. Karena ini tidak ditulis untuk sinagog. Walaupun ini adalah kaki pelita yang memang ada di dalam tabernakel. Tetapi karena 7 gereja berdasarkan kitab Wahyu ini tidak ada satupun yang ada di Yerusalem. Maka saya menafsirkan ini buat orang di luar Israel atau orang-orang Yahudi. Yaitu saudara dan saya. Dan dasarnya buah badam tadi adalah salah satu buah yang dipilih. Hasil yang terbaik dipilih Yakub untuk dipersembahkan kepada penguasa Mesir. Ya, dia belum tahu karena itu anaknya kan. Saya tanggap ya. Jadi kita ada dasarnya. Kenapa kita tidak, atau saya pribadi tidak akan mau menambah ada kitab-kitab lain. No. Karena dasarnya ini. Juga nanti di dalam meja roti itu ada 12 roti, tapi nyusunnya 6. Apakah itu kebetulan? Tidak. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Kita melihat sini dengan perjalanan waktu. Mereka ya datang. Datang dengan membawa persembahan yang terbaik, hasil yang terbaik. Untuk Raja Mesir. Atau Perdana Menteri Mesir. Persembahan yang terbaik yang Tuhan juga perintahkan kepada saudara dan saya. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, berikan persembahan yang terbaik. Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Bapa Yahweh. Yang hidup, kenapa yang hidup? Karena dalam pandangan Tuhan, orang yang berdosa, kata kitab Efesus pasal 2, kalau nanti saudara baca, orang yang berdosa dalam pandangan Tuhan adalah orang yang mati. Kalau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, sebelum kita persembahkan Tuhan, ampuni saya. Saya tanggap. Bapa Yahweh setia dan adil. 1 Yohanes 1 ayat 9. Apabila kita mengaku dosa kita, maka dosa kita pun dihapus. Sehingga kita ketika datang mempersembahkan tubuh ini, bukan lagi tubuh yang berdosa. Itulah yang berkenan kepada Bapa Yahweh. Persembahkan pujian, kalau kita membawa sesuatu untuk dimasukkan ke dalam pundi-pundi yang sudah dipersiapkan. Karena ada tertulis, kalau datang ke rumah Tuhan, jangan datang dengan tangan yang hampa. Tapi ketika kita mempersembahkan sesuatu, jangan kasih yang terjelek. Karena kebiasaan manusia, kalau dia bawa ke dompetnya, dia cari duit yang paling jelek. Untuk dipersembahkan, memang saya sebagai gembala melihat, tapi mata Tuhan ada di mana-mana. Mata Tuhan melihat dan mengoreksi, ini anak mempersembahkan yang mana.
Dan saya sebagai pelayan Tuhan harus berani menyatakan. Kalau kau datang, Tuhan tidak melihat besar kecilnya apa yang kau persembahkan. Tapi persembahkan yang terbaik. Kalau katakanlah dari uangmu, wow, yang mungkin yang di bawah 50.000 itu apa namanya, bagus-bagus semua. Kebetulan yang 100.000 yang paling jelek, wah kasih aja yang 100.000. Tuhan tidak melihat jumlahnya. Tuhan melihat, jangan kau beri yang cacat. Ada tertulis kalau nanti kita belajar. Jangan beri yang cacat. Tuhan menilai kita kalau kita memberi yang terbaik. Sebagaimana Yakub mengajarkan anak-anaknya. Pilih yang terbaik. Persembahkan. Kita belajar dari situ. Tuhan bukan melihat nilainya. Tuhan melihat hati kita. Apakah kita mempersembahkan yang terbaik? Atau ini karena 100.000 memang nilainya paling besar. Ya di sekarang ini kan. Tetapi mungkin sudah robek separuh kau persembahkan. Kalau nanti ingat hukum tabur tuai ya. Memang kelihatannya bau nggak apa-apa lah ini kan duitnya gede. Tapi robek-robek nanti berkatmu pun dikasih yang robek-robek. Loh, saya ngomong belak-belakan aja karena ini hukum Tuhan ya. Hukum tabur tuai itu hukum Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan apa yang dia firmankan. Dan kita belajar untuk mengenal dia dengan penuh. Sehingga apabila kita kenal dia dengan penuh, kita melakukan semua kehendaknya sesuai kehendaknya, engkau akan melihat. Kita akan melihat Tuhan pasti menolong kita dalam segala hal. Yakub bisa menipu bapaknya. Kalau kita koreksi diri kita. Ya. Dia kan karena dia nggak pernah cabut ini kan. Nggak ada ayatnya yang menyatakan bahwa Yakub minta ampun terus dia cabut. Nggak ada ayatnya. Karena itu permasalahan, pergumulan, tantangan dan pencobaan terus menimpa dia berulang-ulang. Bahkan anak-anaknya sendiri pun menipu dia. Jangan lihat Yakub. Kita pun lihat diri kita. Permasalahan, pergumulan, tantangan terjadi. Mungkin mirip-mirip Yakub. Koreksi diri kita. Jangan-jangan. Kita pun masih seperti Yakub. Jangan heran kalau tantangan dan pencobaan terjadi. Saya tahu nggak maksud saya? Pencobaan itu terjadi karena dosa. Sebelum ada dosa, tidak ada. Ya, tidak ada yang dicobai karena kita hidup di dalam Tuhan. Setan tidak bisa mencobai. Kita belajar. Saudara dan saya sama-sama kita belajar dari apa yang pernah terjadi dalam kehidupan orang pilihan seperti Yakub. Ya, loh kenapa kita harus belajar dari dia? Loh ini kan dia orang pilihan. Yakub itu orang pilihan dan berdasarkan firman Tuhan. Bahwa Yakub ini Abraham, Yitzhak dan Yakub. Ya, mereka itu adalah orang-orang pilihan yang sudah ada di sorga. Kita lihat ya. Matius pasal ke-8. Ayat ke-11. Aku berkata kepadamu bahwa banyak orang dari timur dan barat akan datang dan duduk makan bersama Abraham, Yitzhak, Yakub di mana? Di dalam kerajaan sorga. Artinya mereka, saya berani mengimani berdasarkan firman ini, mereka itu pasti ada di sorga. Karena itu patut jadi contoh. Nah kita mencoba mencontoh Yakub. Yang baik, yang tidak baik, jangan kau lakukan. Jangan kita lakukan. Kalau Tuhan masih mengizinkan permasalahan dan pergumulan terjadi, kita diajar oleh Tuhan koreksi diri. Apa yang masih belum benar dalam hidupku. Sehingga masih Tuhan izinkan terjadi.
Koreksi diri kan kadang-kadang kita juga lupa. Tanya aja sama Roh Kudus adalah roh yang mengingatkan saudara dan saya dalam segala hal. Termasuk firman-Nya. Tanya Roh Kudus, dia menolong kita. Tuhan, koreksilah diriku. Datang dengan segala kerendahan hati. Mohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Ngomong sama Tuhan, Tuhan aku ini mau hidup kudus. Tetapi aku sudah lupa apa yang pernah aku pikirkan. Apa yang pernah aku katakan. Apa yang pernah aku buat. Yang mungkin bertentangan dengan firman-Mu. Sehingga hal itu merupakan benih-benih yang pernah aku tanam. Tetapi karena aku lupa tidak pernah aku cabut. Loh kalau tidak pernah dicabut. Benih yang ditanam. Suatu saat dia akan tumbuh. Itu yang menjadi persoalan. Tetapi apabila Tuhan mengingatkan saudara dan saya pada sore hari ini. Jangan malu ngaku sama Tuhan. Kita nggak bisa menyembunyikan. Tidak ada, kan firman Tuhan katakan. Segala sesuatu telanjang di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa sembunyi. Karena itu tertulis dan firman Tuhan berkata bahwa dia setia kepada firman-Nya. Kita baca. Ibrani pasal ke-4 ayat ke-13. Tidak ada makhluk yang tersembunyi di hadapannya. Sebaliknya. Segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata dia. Yang kepadanya ada pertanggungan jawab. Tuhan setia kepada firman-Nya. Kita baca. Ibrani pasal 13 ayat ke-8. Ibrani 13 ayat 8. Yeshua Hamasya tetap sama kemarin, hari ini, bahkan sampai selamanya. Siapa Yeshua? Yeshua itu firman. Firman itu setia. Firman itu sama kemarin, hari ini, sampai selamanya. Tuhan tidak berubah. Lah kita inilah yang memang sudah tercemar karena dosa leluhur. Kita ini yang sedang dibersihkan. Supaya yang cemar ini dimusnahkan. Dan kita dikembalikan kepada posisi kita. Sebagaimana dahulu Adam dan Hawa. Sebelum mereka dicemarkan. Karena mau berkomunikasi dengan setan. Kita kan seringkali berkomunikasi dengan setan. Oh saya nggak ngomong setan. Lu ngomong bohong terus. Nipu terus. Kadang-kadang menipu diri sendiri kita kan. Ya, menipu diri sendiri tanpa sadar. Loh, siapa diri kita? Ada tertulis, aku yang hidup bukan lagi aku. Ya, tetapi dia yang hidup. Kita ini bukan milik kita lagi, tetapi milik dia. Tetapi seringkali kita pun sadar atau tidak sadar menipu diri sendiri. Loh, nipu Tuhan, kan tubuh kita milik Tuhan. Mau nipu Tuhan, loh Tuhan setia kepada firman-Nya. Kita belajar mengenal Bapa Yahweh seutuhnya dengan benar. Memang kita masih jauh dari sempurna. Tetapi penyempurna itu sedang Tuhan kerjakan. Di dalam hidup saudara dan saya. Dan saya katakan dan tegaskan berulang-ulang. Apabila saudara dan saya adalah orang pilihan yang memang sudah ditetapkan untuk dikuduskan dan diselamatkan seperti apa yang tertulis. Dia punya cara untuk melakukan itu. Walaupun saat ini mungkin kita masih kepala batu. Mungkin masih saat ini kita pembangkang, memberontak. Tetapi ada tertulis firman itu bagaikan api dan bagaikan palu godam. Kalau kita benar umat pilihan yang dipilih untuk diselamatkan. Tuhan punya cara untuk melakukan dengan caranya. Termasuk si Yakub. Ya. Yakub diberikan tantangan dan pencobaan yang luar biasa. Tetapi ingat ketika dia menyuruh anak-anaknya pergi, ayo jangan lupa bawa persembahan. Bawa persembahan dan juga bawa uang 2 kali lipat karena uang yang dikembalikan, yang waktu itu dikembalikan ketika engkau pulang.
mungkin satu kekeliruan. Jadi dia berusaha mengembalikan kepada posisi yang seharusnya. Artinya mereka sudah beli, harusnya uang itu ke sana. Tetapi kok uangnya kembali? Ada apa ini? Saya percaya dalam pandangan mereka, khususnya kakak anak-anaknya itu. Ini pasti ada rencana yang lebih lagi untuk memaksa orang ini menjadi budak. Karena mereka, kamu nyuri ya. Mereka nggak bisa bantah karena memang uang itu ada di situ. Saya tanya sama saya. Kan tidak ada saksi yang melihat bahwa ada orang yang memasukkan. Artinya anak-anak Yusuf, anak-anaknya si Yakub ini, tidak ada satupun yang lihat bahwa uang itu dimasukkan ke sana. Ke dalam karung mereka, nggak ada yang lihat. Nggak ada yang tahu. Sehingga apabila si Yusuf menuduh, kamu mencuri ya. Mereka nggak bisa bilang apa-apa. Dan inilah yang ditakutkan mereka. Kalau mereka dituduh kembali mencuri, lah hukumannya pasti luar biasa. Nah, saya percaya ketika walaupun si Yakub mengizinkan si Benyamin dibawa. Terus dibawa lagi persembahan-persembahan untuk dengan harapan melunakkan hati penguasa di Mesir. Mereka pergi kembali ke Mesir dengan hati yang penuh ketakutan. Karena takut dituduh sebagai pencuri. Tetapi itu Tuhan izinkan terjadi. Karena yang diterima oleh kakak-kakaknya sebagai suatu taboran atau tuaian yang harus mereka terima. Karena dahulu mereka pun membuat adiknya. Ya kira-kira seperti itu. Dengan ketakutan dia dibawa pergi kan. Menangis berontak. Tapi kakak-kakaknya gak peduli. Sekarang Tuhan yang balas. Ingat, pembalasan adalah hakku. Pembalasan yang Tuhan izinkan terjadi. Itu adalah hak Tuhan, bukan hak manusia. Kenapa? Karena manusia itu adalah ciptaannya. Kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal ke-32. Ayat ke-35. Hakulah dendam dan pembalasan pada waktunya. Kaki mereka akan tergelincir sebab hari malapetaka mereka sudah dekat. Dan perkara-perkara yang disiapkan segera datang bagi mereka. Hakulah pembalasan. Memang si Yusuf tidak mengharapkan pembalasan. Tapi pembelaan Tuhan sangat luar biasa terhadap si Yusuf. Kakak-kakaknya memang membenci si Yusuf. Karena Yusuf ini begitu diistimewakan oleh bapaknya. Sehingga semua kakaknya membenci dia. Karena itu dia dibuang. Tetapi mereka lupa. Yang dibenci itu justru orang yang dikasihi Tuhan. Nah, kita juga harus koreksi diri. Ya, pernah saya katakan kan. Kita mungkin membenci orang. Ya mungkin kelakuan yang gak beres segala macam. Ya kita boleh membenci. Ada perasaan benci. Kemarahan yang meluap-luap. Ya. Tapi jangan-jangan orang yang kita benci. Sama seperti Yusuf itu. Yusuf itu dibenci sama kakak-kakaknya. Tetapi mereka atau kakak-kakak tidak tahu bahwa yang dia benci itu yang dikasihi Tuhan. Itu pun bisa terjadi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup pada akhir zaman. Mungkin kita membenci orang ya dengan berbagai macam alasan. Jangan-jangan orang yang kau benci itu dikasihi Tuhan. Artinya kita belajar. Sebagaimana Simeon kebencian itu diangkat, ditawan, dibuang. Kita pun harus belajar. Semua roh kebencian, roh kemarahan. Jangan lagi ambil bagian dalam jiwa kita. Dalam roh kita. Tawan dia. Bungkam dia. Matikan kedagingan itu. Itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya.
yang hidup sebagai orang akhir zaman, orang pilihan Tuhan pada akhir zaman. Singkat cerita, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ya, sampailah mereka, ya, ke Mesir, ya, sampailah mereka ke Mesir, ya, tentunya dengan tanda tanya besar, ya. Kemudian Yusuf ketika melihat adiknya, si Benyamin, tentunya dia sangat senang. Karena Benyamin ini kan adik kandungnya, satu bapak, satu ibu. Kakak-kakaknya satu bapak, tapi nggak satu ibu. Ya. Dan kakak-kakaknya itu bukan dari istri yang sangat dikasih oleh si Yakub. Istri yang dikasih Yakub yaitu Rahel hanya punya 2 anak. Karena itu jangan heran, Yakub sangat mengasihi anak-anak yang dilahirkan oleh Rahel, terutama si Yusuf. Ya, Benyamin juga dikasih, tapi kita sudah belajarkan kenapa Yusuf lebih dikasih dari si siapa? Si Benyamin. Ya, Yusuf anak sulung dari Rahel, sangat dikasihi Tuhan. Kita sudah belajar kenapa Benyamin tidak dikasihi. Ya, justru karena Benyamin, Rahel istrinya yang dikasihi mati. Jadi ada ya perasaan yang macam-macam. Tetapi saya menafsirkan seperti itu. Karena Benyamin lah istri yang dikasihi mati. Tetapi kalau kita melihat, Tuhan izinkan itu terjadi. Karena kelihatannya, seolah-olah bagi Yakub, Rahel ini yang menjadi kecemburuan Tuhan terhadap si Yakub. Lah mungkin kita pun punya banyak dalam hidup saudara dan saya. Rahel dalam hidup kita. Artinya orang ataupun benda atau apapun yang ada di sekeliling kita. Yang lebih kita kasih lebih dari Tuhan. Saya tanggap. Itu membuat kecemburuan Bapa Yahweh terhadap kita. Jangan heran apabila hal itu. Kalau terjadi pada Yakub, Rahel di-cut sama Tuhan. Karena Tuhan cemburu. Sebagaimana dia kan mengakui aku Tuhan yang cemburuan. Loh kalau dalam hidup kita sebagai orang pilihan Tuhan akhir zaman. Juga memiliki Rahel dalam hidup kita. Hati-hati, Tuhan adalah Tuhan yang tidak berubah. Kalau dia bilang dia cemburuan, dia cemburuan. Bukan berarti kita tidak boleh mengasihi apa yang ada pada kita, boleh. Tapi jangan mengasihi apa yang ada pada kita. Lebih daripada mengasihi Tuhan. Ya. Karena saya mengucap syukur ya ada salah seorang anak kan. Ya suatu kesaksian lah. Ya. Ketika ada tawaran pekerjaan kan. Terus ada pekerjaan Sabtu masuk gak? Masuk, nah nggak bisa. Lalu kalau kita lihat kan sepele kan, ya. Tapi Tuhan melihat hati, engkau lebih mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan membelamu dalam segala hal. Nah kita belajar itu kelihatannya kecil ya, kelihatannya kecil, tapi di mata Tuhan. Engkau lebih menghormati dia daripada menghormati tawaran-tawaran yang diberikan oleh dunia. Nah, kita belajar. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, singkat cerita, Yusuf bertemu dengan adiknya. Dia cuma pandang dari jauh kan. Wah. Secara manusia pastilah ada satu getaran yang tidak bisa dia kontrol ketika lihat adiknya.
Tentu dia ingin memeluk, tentu dia ingin cepat untuk berbicara dengan adiknya. Tetapi waktu Tuhan belum saatnya dia lakukan. Karena dia sedang ngetes nih kakak-kakaknya. Tetapi ketika berdasarkan firman Tuhan, ketika Yusuf melihat, kita baca aja ayat ke-16 ya. Dalam kitab Kejadian 43 tadi. Ayat ke-16. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama mereka, maka berkatalah dia kepada yang mengurus rumahnya, bawalah orang-orang yang ke dalam rumah dan sembelilah seekor hewan dan masaklah. Karena orang-orang ini akan makan bersamaku pada siang ini. Ya, suatu luapan kegembiraan. Kalau Benyamin gak dia bawa, itu lain lagi. Ceritanya bisa beda. Ya, karena dia kan ngomong, kau tidak bawa Benyamin, tidak bawa adikmu, jangan kau lihat aku. Tapi ketika Benyamin dia lihat, selain getaran yang begitu kuat karena kasih sayangnya, dia tidak melihat adiknya selama kurang lebih 22 tahun. Tentunya adiknya sudah dewasa. Ya, sudah dewasa. Ukuran dewasa berdasarkan firman Tuhan. Ada tertulis. Dalam kitab Bilangan dikatakan, hitunglah semua orang Israel ini yang berumur 20 tahun ke atas. Artinya, dikatakan oleh firman Tuhan, kita lihat aja ya. Ini ukuran dewasa sesuai firman. Bilangan 1 ayat ke-2. 2 dan 3. Daftarlah jumlah seluruh jemaat Bani Israel. Menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka berdasarkan jumlah namanya. Setiap laki-laki, kepala demi kepala, yang dihitung laki-laki. Karena itu yang menjadi kepala ya. Kemudian, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya. Yaitu setiap orang yang siap untuk gerak dalam pasukan perang Israel. Jadi ukuran dewasa berdasarkan firman Tuhan. Ya, adalah orang-orang yang sudah berumur 20 tahun ke atas. Yang siap perang. Sangat. Yang siap perang. Karena itu ketika kita belajar tentang Daud. Ketika dia maju melawan si Goliat. Itu umurnya masih sekitar 16-17 tahun. Bukan tanpa dasar. Tapi firman Tuhan katakan Daud itu anak yang nomor 7, yang paling bungsu. Ya. Kakaknya yang 3 itu sudah jadi tentara. Yang ke-1, ke-2, ke-3. Berarti ada yang ke-4, ke-5 dan ke-6 belum jadi tentara. Ya. Kalau yang 3 ini jadi tentara, berarti minimum yang nomor 3 ini umur 20 tahun. Saya tanggap. Umur 20 tahun. Jadi yang nomor 4 masih umur 19. Yang nomor 5 masih 18. Yang nomor 6 masih berapa? 17 ya, 19, 18, 17. Berarti si Daud itu umurnya 16 tahun. Saya tanggap. Segala sesuatu harus berdasarkan firman. Jadi ketika Daud menghadapi si Goliat itu umurnya 16 tahun. Apa dasar? Ya dasarnya tadi yang saya bilang. Karena yang menjadi tentara harus berumur 20 tahun ke atas. Dan Daud itu anak nomor 7. Dari keluarganya yang sudah jadi tentara baru 3. Berarti nomor 4, nomor 5 dan nomor 6 masih di bawah 20 tahun. Kalau kita menghitungnya setiap tahun 1. Berarti umurnya Daud paling sedikit 16 tahun. Mungkin bisa lebih rendah. Mungkin bisa lebih rendah. Bisa aja kan dia bukan setahun tapi ada 1,5 tahun. Kita nggak tahu. Tapi berdasarkan penafsiran kita, berdasarkan ayat-ayat ini ya segitu. Dan si Benyamin, ya, ketika Rahel mati,
si Yusuf kan sudah lahir dulu. Memang tidak disebutkan berapa perbedaan umurnya. Tidak disebut. Ya. Si Yusuf lahir, terus waktu mereka dalam perjalanan, si Rahel melahirkan Benyamin. Katakanlah beda 2 tahun. Katakan, kita boleh nafsir. Kalau perbedaan umurnya 2 tahun, berarti umur Benyamin sudah paling sedikit 24 tahun. Sudah tergolong dewasa. Ya. Tentunya dia melihat adiknya yang tadinya kecil, yang mungkin masih belajar berjalan. Kemudian dia lihat sudah besar, tapi dia bisa kira-kira ini adikku. Pasti mukanya sudah berubah total. Karena itu ketika dia melihat adiknya, langsung terdorong hatinya. Bawa orang-orang ini ke dalam. Karena mereka akan makan bersama-sama aku. Suatu gerakan yang sangat luar biasa, yang ya manusiawi lah. Karena ada satu kesenangan. Yang tentunya tidak langsung dia ungkap. Karena dia masih punya rencana untuk menguji kakak-kakaknya ini udah benar apa belum. Ya, bagoji anak-anak apa kakak-kakaknya ini. Nah, kita melihat saudaraku ketika mereka dibawa masuk, kalau saudara baca nanti ya. Ya mereka ngomonglah, ngakuin. Karena mereka ketakutan juga dibawa ke dalam, nih mau ngapain ini. Ya, mau ngapain dibawa ke dalam ini. Pasti ketakutan. Datang langsung dibawa ke dalam. Lalu langsung dia ngaku sama orang yang bawa ini, kami waktu pulang ternyata masih ada pundi-pundi di atas karung-karung kami. Ya. Tapi ya kami sudah bawa double. Yang dulu kami bawa ditambah tambahan lagi untuk membeli gandum untuk kedatangan yang sekarang. Ya. Dan ya kita melihat dalam cerita-cerita ini ya pengurus rumah itu ya bilang. Ya. Kita melihat dikatakan ayat ke-23 ya. Ketika mereka ngaku-ngaku ya omongannya begini. Dan dia berkata, shalom bagimu, janganlah takut. Elohimmu dan Elohim ayahmu lah yang telah memberikan kepadamu harta dalam karung-karungmu itu. Uangmu telah sampai kepadaku dan dia mengeluarkan Simeon bagi mereka. Kan Simeon udah lama juga nggak ketahuan kan. Kalau tadi saya bilang sebulan kan perjalanan kan. Dari mereka balik dari Mesir ke mana, ke tempat ke Kanaan sebulan. Ya kan. Terus nggak tahu berapa lama ini kan si Yakub masih nahan. Katakanlah sebulan. Ya. Terus perjalanan lagi ke sana sebulan. Berarti paling sedikit 3-4 bulan mereka nggak ketemu si Simeon. Tentunya mereka senang ketika mereka masuk ke dalam, wih, ada Simeon. Ya. Sukacita. Tetapi juga diliputi tanda tanya. Ada apa ini? Ya. Itulah cara Tuhan, kalau saya katakan minggu lalu, bagian dari teror yang Tuhan kerjakan bagi kakak-kakak Yusuf. Tanpa mereka ketahui, mereka sedang mengalami suatu tanda tanya yang besar karena teror yang tersembunyi. Karena bayangan mereka, aduh ini masuk penjara lagi nih. Kan Simeon di penjara situ. Tapi begitu dilihat Simeon, ya tentunya wajarlah ada sukacita kan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kita melihat firman Tuhan katakan ayat 25, kita lihat ya. Lalu mereka mempersiapkan persembahannya hingga kedatangan Yusuf pada siang hari. Karena mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan roti di sana. Ketika Yusuf tiba di rumah, maka mereka membawa masuk persembahan yang ada di tangan mereka kepadanya. Ke dalam rumah itu, lalu mereka apa? Bersujud di hadapannya sampai tanah. Ya, tentunya ini memang suatu hal yang membuat Yusuf juga
tergetar hatinya. Karena saudara-saudara ini nggak tahu kalau itu Yusuf kan. Dia lihat saudara-saudaranya sujud. Tentunya dia diingatkan kembali akan apa yang telah Tuhan berikan melalui mimpi. Ya, saudara-saudaranya. Kalau sebelumnya kan hanya 10 orang kan. Tetapi mimpinya 11 berkas, betul nggak? Nah, ini kan ada Benyamin sekarang. 11-11-nya menyembah, sujud. Dia ingat inilah arti mimpi, 11 berkas. Menyembah kepada dia. Artinya mimpi itu sekarang digenapi. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya. Kemudian kita melihat Yusuf, kita baca selanjutnya. Dan dia bertanya kepada mereka perihal keadaannya dan berkata, apakah ayahmu baik-baik? Ya, pasti dia tanya bapaknya. Sebenarnya dia mau nanya bapakmu masih hidup apa enggak? Karena bapaknya itu umurnya paling sedikit sudah 130 tahun. Kira-kira. Karena ketika dia menghadap kepada Firaun, ya Firaun kan nanya umurmu berapa? Dia bilang kan 130 tahun. Jadi ya ketika peristiwa ini terjadi sekitar 130 tahun lah. Ya, makanya dia kata bapakmu baik-baik. Orang tua yang telah kamu ceritakan, apa masih hidup? Wajar dia nanya. Bapaknya udah 130 tahun kan. Apa masih hidup? Ya. Dan saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh itu sesuatu hal yang harus dia ketahui. Adiknya dia udah lihat. Bagaimana bapaknya. Ya. Mereka berkata, hambamu ayah kami dalam keadaan baik, dia pun masih hidup. Lalu mereka berlutut dan sujud di hadapannya. Dia ingat lagi. 11 berkas. 11 orang saudara-saudaranya. Kakak-kakak dan adik-adiknya. Menyembah dia. Kenapa? Karena gandum. Kan berkas gandum kan? Karena gandum. Ketika dia mengangkat matanya maka dia melihat Benyamin adiknya. Anak ibunya. Lalu ia berkata, inikah adikmu yang bungsu itu yang pernah kamu katakan kepadaku. Dan dia berkata, biarlah Eloi menunjukkan kemurahan kepadamu, hai anakku. Kenapa dia nanya? Karena ketika dia meninggalkan Benyamin, seperti yang tadi saya katakan, saya tafsirkan umurnya mungkin masih 2 tahun. Sehingga waktu dia ketemu ini kan paling sedikit. Kalau umurnya Yusuf itu perbedaannya 2 tahun dengan si Benyamin, ya, jadi bisa diperkirakan. Waktu dia pisah berarti kalau dia tahu 2 tahun ya, beda 2 tahun. Ketika dia pisah kan si Yusuf 17 tahun, dia 15 tahun. Jadi kan sudah banyak. Ketika 22 tahun kemudian berarti umurnya berarti 15 tambah 22 kan, betul nggak? Setangkap nggak maksudnya? Tadi kayaknya saya salah tadi. Tadi ngitungnya dari 0 kan. Jadi kalau sekarang ini kan waktu dia pisah, kan si Yusuf itu umur 17 tahun. Kalau bedanya 2 tahun berarti umur Benyamin masih 15 tahun. 15 ditambah 22 tahun berarti ketika dia ketemu umurnya sudah 37 tahun. Makanya dia mau yakinkan ini adikmu. Sangat. Supaya jangan salah. Apa ini adikmu? Nah mereka bilang kan, ya, biarlah, ya pasti mereka percayakan dan dia biarlah Eloi menunjukkan kemurahanmu kepadamu hai anakku. Bergegas Yusuf karena rasa belas kasihnya bergolak terhadap adiknya dan dia mencari tempat untuk apa? Nangis. Menangis karena sekian puluh tahun dia tidak pernah bertemu adiknya ini. Ketika bertemu sudah dewasa. Dia menangis. Dia pasti tidak kenali lagi. Karena itu dia yakin ini adikmu. Setanggap. Kenapa dia nanya? Supaya dia yakin ini adikmu. Iya. Makanya kemudian dia menangis menahan keharuannya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kita melihat ya itu
Suatu sikap yang manusiawi. Ya. Kalau kita bertemu dengan orang yang kita kasihi, sekian lama, sadar ataupun tidak sadar, pasti selain kegembiraan, menangis, yaitu sesuatu yang wajar. Ya. Nah kemudian ketika makanan dihidangkan, ya, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita baca ayat 32 lah ya. Lalu mereka menghidangkan baginya secara tersendiri. Bagi mereka secara tersendiri dan bagi orang-orang Mesir yang makan bersamanya secara tersendiri. Paling sedikit ada 3 meja. Mejanya Yusuf, meja saudara-saudaranya pas di depan mereka berdasarkan ayat ini. Dan orang Mesir juga di tempat lain. Berdasarkan firman ini, orang Mesir, sebab orang Mesir tidak boleh makan roti bersama orang Ibrani. Kalau hari itu apa? Kekejian di Mesir. Artinya dalam pandangan orang Mesir, wah ini bangsa budak. Ya, orang yang direndahkan. Duduklah mereka di hadapannya yang sulung sesuai dengan urutan lahirnya. Dan yang muda sesuai dengan usia mudanya. Sehingga orang-orang itu takjub seorang terhadap yang lain. Ketika mereka makan 11 orang duduk. Loh ini urutannya kok dari Ruben sampai Benyamin. Urutannya persis. Kan mereka tidak pernah nanya. Yusuf tidak pernah nanya siapa yang sulung. Siapa yang nomor 2, nomor 3. Tidak pernah. Tetapi ketika makan, loh ini kok urutannya persis. Ya mungkin mereka mengira-ngira, oh ini kebetulan. Ini kebetulan. Yusuf mengatur sedemikian rupa. Urutannya seperti begini. Dan ini membuat mereka juga terheran-heran. Kenapa bisa begini? Tetapi itulah yang Tuhan perlihatkan kepada saudara-saudaranya. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat ke-34. Lalu ia menyajikan kepada mereka hidangan dari hadapannya. Tetapi hidangan Benyamin 5 kali lebih banyak. Ini dia mau lihat ketika dahulu dia masih berkumpul dengan bapaknya. Si Yakub. Yusuf ini senantiasa diberikan 2-3 kali lipat dibanding kakak-kakaknya. Itu yang membuat mereka cemburu. Sekarang Benyamin dikasih 5 kali lipat. Blok. Pos dia lihat. Dia mau lihat bagaimana reaksinya. Kakaknya si Yusuf. Tetapi kita melihat ya. Kelihatannya Yusuf melihat mereka sudah bisa menerima dan maklum. Walaupun dia nggak tahu kenapa. Walaupun dia nggak tahu. Dia kan nggak tahu ini Yusuf ini saudaranya. Dia nggak tahu. Mereka tidak tahu. Ya kemudian di sini kita melihat hidangan. Lebih banyak hidangan daripada hidangan semuanya. Kemudian minum mereka bersukaria bersama. Ya setelah kumpul sama-sama Tuhan izinkan Yusuf memberikan sukacita bagi saudara-saudaranya sebelum pukulan terakhir. Ketika pukulan terakhir bikin mereka lebih syok. Tapi itulah yang kita lihat sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari. Ya, Yusuf Tuhan izinkan untuk menguji akan saudara-saudaranya. Apakah mereka berubah? Dan sampai ujian terakhir dia melihat kakak-kakaknya sudah berubah total. Kenapa? Karena itu jadi pertanyaan. Saya menafsirkan. Selama 22 tahun kurang lebih. Setelah Yusuf dijual, penyesalan ada pada mereka. Karena nanti kan waktu mereka ngomong-ngomong kan gara-gara kamu sih. Kan saya udah bilang jangan diapa-apain anak itu. Artinya selama sekian tahun masih terjadi topik pembicaraan di antara mereka. Tanpa sepengetahuan bapaknya.
apa yang mereka lakukan terhadap adik mereka yang bernama Yusuf. Dan itulah yang masih menghantui mereka sampai detik-detik terakhir. Dan kita melihat, saya percaya dengan itu Tuhan izinkan terjadi dalam lingkungan 10 orang ini. Membuat mereka pun berubah. Ya mungkin ada penyesalan. Sehingga sikap mereka terhadap Benyamin pun nyata berubah. Dan itulah yang dilihat dari kacamata Yusuf. Dan itulah yang kita pelajari sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kita pun mempunyai perasaan seperti itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan kita bergaul lebih banyak dengan Tuhan, melalui firman, melalui ibadah, maka hidup kita pun, kalau kita mau mengikuti apa yang tertulis, sadar atau tidak sadar, firman itu akan bekerja merubah hidup saudara dan saya menuju kepada proses sampai sempurna sama seperti Dia sempurna adanya. Karena itu kita belajar di sini. Ya, mungkin kita belum mengerti firman Tuhan, tetapi jangan pernah menolaknya. Bisa? Jangan pernah menolak firman. Engkau saya menolak firman, maka tidak akan pernah terjadi perubahan. Tetapi sebagaimana yang seringkali dinyatakan, terimalah firman itu dengan lemah lembut. Daging tidak bisa menerima firman Tuhan. Tetapi apabila kita belajar menerimanya, maka firman itu yang akan bekerja dari dalam. Sadar ataupun tidak sadar. Sama seperti 10 orang kakak-kakaknya si Yusuf. Karena pengalaman Tuhan merubah dia. Dan ketika Yusuf bertemu, Yusuf melihat perubahan terjadi. Dan Tuhan pun saya percaya menghendaki perubahan itu pun terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena Tuhan dengan caranya sedang memproses saudara dan saya. Dipersiapkan sebagai pengantin-pengantin yang memperoleh kasih karunia Bapa Yahweh. Sehingga ketika Dia datang, kita didapati tidak bercacat celah. Tubuh roh dan jiwa kita tidak ada lagi tarikan kedagingan. Tidak ada lagi gravitasi bumi. Kalau saudara lempar, tidak ada gravitasi dari bumi, dia tidak akan jatuh. Bahkan karena gravitasi sorgawi, kita ini bukan jatuh ke bawah, tapi terangkat ke atas. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.